Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Erwin Bedil. Ya, salam satu laras teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Kopi, kopinya mana? Kopinya nggak ada, Mbak. Jadi untuk siang ini sore ya, udah sore. Nah, kita coba mau review Uklik Bullpup lah, bukan Uklik Bullpup, maaf, Uklik Magazine ya, Uklik Magazine dari Erwin Bedil. Ini yang biasa kita pakai OD25 panjang 60. Ini yang model klasik teman-teman ya. Kalau mau request model bisa ya, tapi agak sabar karena ini ada sedikit kendala juga. Kita mau bikin yang lebih bagus insya Allah ke depannya. Untuk yang ini aku senang juga walaupun modelnya klasik. Biasanya kan aku cenderung ke bullpup ya. Ini aku pakai yang model klasik ini. Kemarin aku cobain juga nyaman banget. Nanti video berikutnya aku mau tes akurasinya. Untuk sementara kita review dulu apa aja yang nempel di senapan model klasik ini. Untuk spesifikasinya ya 90% dengan yang bullpup sama. Jadi panjang tabung, panjang laras, terus tabung valve-nya dan yang lain-lain sama, cuman beda popor aja sih sebenarnya seperti itu. Laras tetap kita menggunakan laras UD13 alur 12 untuk yang uklik. Terus tabungnya kita pasang yang 7,5 cm ya, tabung ceweknya. Kalau teman-teman mengerajin biasanya wedoannya, jadi tabung ceweknya kita kasih, tabung valve-nya kita kasih yang 7,5. Kalau total semua plus tabung per keluar valve-nya itu kurang lebih sekitar 9 cm, jadi gitu. Untuk senapan ini, nah kalau yang klasik kita bisa kasih safety trigger kayak gini pun bisa. Terus untuk chambernya kita tetap menggunakan yang untuk apa ya istilahnya, ini kan uklik ya, ini kan uklik itu kalau aku lebih seneng karena dia nggak perlu kita tarik seperti ini. Kita nggak perlu tarik kokangnya ke belakang, dia karena nggak perlu narik pemukul, sistemnya kan sub seperti biasa. Karena nggak perlu narik pemukul, kita kasih per aja. Ini kebetulan yang membuat mimis nggak mudah penyok, beda dengan yang set deliver. Yang set deliver ada trik sendiri supaya mimis nggak penyok. Biasanya kalau set deliver aku ketika tarik kokang usahakan posisi senapan ngadep ke bawah untuk mimisnya biar nggak mundur ke belakang. Pas di dalam magazin itu mimis nggak mundur ke belakang. Kalau mundur ke belakang biasanya rok mimisnya itu sedikit menonjol, akhirnya nabrak pendorong mimis ya, nabrak pendorong mimis ini dan terjadilah penyok dan akurasinya nggak bakalan bagus, pasti ada miss untuk akurasinya gitu. Kalau yang ini karena ini nggak perlu tarik pemukul, ini kita dorong aja ke atas kayak gini, dia otomatis mundur. Dan kalau menggunakan per otomatis dia mundur dengan cepat tanpa ada hambatan, dan itu mengurangi risiko mimis nyangkut di pendorong mimis seperti itu. Jadi untuk spesifikasinya sama dengan bullpup yang kita buat sebelumnya, cuman ini pompa bawah dan modelnya klasik, cuman itu aja yang membedakan gitu. Jadi untuk pompa tetap kita biasanya efektif di 3 kali pompa. Ini triggernya empuk juga. Oh sorry, aku kunci. Triggernya empuk, nggak keras. Ini ready, harganya nggak mahal, lebih murah dari makasih Mbak. Kopinya jangan sampai lupa dengan kopinya. Nah, kita minum kopi kalau di Jawa Timur pakai lepek ya. Kalau di tempat lain mungkin
ada yang nggak pakai ini, mohon maaf. Mantap, ini yang bikin inspirasi. Jadi untuk kembali lagi ke sini ya, untuk senapan yang kita bikin itu memang ada perbedaan dengan senapan-senapan yang lain, karena aku sendiri sering request ke teman-teman pengrajin, dan pengrajin itu ada sebagian yang menolak karena dengan berbagai alasan. Rumusnya seperti ini, jangan yang kayak gini gitu. Mereka ada banyak pengrajin, dan mohon maaf, ada banyak pengrajin mereka membuat senapan karena dulunya dia dapat pekerjaan sebagai pengrajin dan nggak punya basic tentang senapan sama sekali. Jadi mereka menggunakan paten yang mereka diajari sama gurunya dulu, tanpa mereka mengetahui sebenarnya senapan itu seperti apa penggunaannya dan lain sebagainya. Mereka kebanyakan cuman mengandalkan kebiasaan yang mereka pakai gitu. Jadi rumus paten, dan mereka nggak mau bikin apa istilahnya ya, mereka nggak mau eksperimen ini nanti hasilnya seperti apa. Dan biasanya aku berubah sendiri setelah, kalau nggak nyaman ya kita bikinkan part lagi, kan cuma part dalamnya aja atau laras aja yang aku ubah biasanya. Itu kalau nggak berhasil ya kita bikin lagi part yang kita rusak tadi. Tapi kalau udah ketemu, aku baru berani masuk ke pengrajin untuk aku minta yang kayak gini. Nah nanti kalau nggak jadi kayak gimana mas, nanti seumpama hasilnya jelek, itu urusan saya. Yang jelas saya merasakan dengan perubahan yang saya buat itu hasilnya lebih bagus gitu. Jadi senapan kayak uklik, kita nggak perlu pompa banyak-banyak, pompa dikit aja powernya udah gede. Itu ada sedikit perubahan di laras kalau aku seperti itu. Biasanya teman-teman yang WA, teman-teman yang udah WA inbox kita japri ya, yang japri kita kasih penjelasan sedikit dan mereka paham gitu. Cuman untuk pengrajin ya, apalagi yang udah lama-lama dan mereka memang basicnya cuman membuat tanpa pernah menggunakan senapannya, yang penting dia bikin meletus pakai bisa, ya sudah. Kita perlu perubahan kan gitu. Kalau mereka nggak berani ya, seperti itu. Jadi kita bikin supaya hasilnya lebih maksimal ya, kita harus berani riset. Saya sendiri tidak menutup diri dari saran, kritik, itu pasti kita saring semua, kita cari yang terbaik, kita masukkan dalam unit yang kita buat gitu. Untuk unit yang ini murah. Kalau uklik bullpup kan yang magazin kita bandrolnya biasanya 1.400.000. Berhubung ini klasik ya kita potong 100.000 lah. Kita potong 100.000. Bonusnya sama, tetap peredam, tali sandang, mimis tes, spare part, magazin set, dan gantungan mimis gitu. Untuk akurasi senapan ini aku coba sendiri, karena setiap senapan yang mau keluar pasti aku coba sendiri. Ini masih grouping di antara 35 sampai 40 meter, karena aku belum pernah nyoba yang lebih jauh. Nanti coba aku mau tes juga lagi biar gak muluk-muluk gitu. Segitu aja cukup sebenarnya. Dan itu real, kita nggak bilang wah ini 70 meter oke. Tidak lah, jangan. Nanti kalau dicoba ternyata 70 meter oke, berarti bonus. Apalagi ya yang kita mau bahas lagi dari senapan ini. Oh iya, ini tetap ada cun yang pasti memudahkan kalau semisal senapan kita ngempos pas dipompa. Nah, sebagai contoh seperti ini aja. Nah kayak gini, kalau si ventil valve ini nggak mau balik ke depan, biasanya kalau dipompa ngempos. Nah kayak gini, nah dia nggak masuk. Nah, kayak gini ya, contoh simpelnya seperti ini. Kalau ada cun, ini tinggal kita dorong ke depan aja, udah kita pompa lagi, pasti bisa. Kalau
pedi. Kalau yang ini, kalau yang AUG kapan ya, kita belum bisa janji. Mungkin yang single shot ada ready lumayan banyak, ada 6 biji kalau enggak, mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi ready. Kalau yang magazin masih kosong, kita coba cari jalan keluar untuk mempercepat produksi juga, tapi tanpa meninggalkan kualitas yang sudah ada. Kemungkinan besar nanti akan nambah pengrajin lagi, insya Allah, mudah-mudahan sih bisa. Itu sekian dari kita. Kalau ada saran silahkan WA ke nomor kita yang seperti biasa nanti tak kasih di deskripsi. Dan saya akan sangat senang sekali kalau ada temen yang mau ngasih saran ke saya, karena mungkin kan setiap manusia ada kurang lebihnya, pasti ada kurangnya, banyak kurangnya. Itu kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi, bukan yang terbaik tapi minimal menjadi yang lebih baik dari yang sekarang. Produk kita juga ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Testimoni di WA nanti ada, kemarin aku nyoba jalan dapat berapa lah nggak banyak karena di sini hewan juga nggak banyak. Mungkin kalau tes akurasi mau dibikinin via WA langsung kita bikinin. Biasanya kalau teman-teman bikinin video tesnya kita pasti bikinin gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Erwin Video. Jangan lupa di like, subscribe, dan dibagikan ke teman-teman biar teman-teman yang belum tahu bisa tahu dan kita bisa berbagi sedikit ilmu yang kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.